Kak Meme dan Kak Hong akan menyapa adik-adik kelas kecil dari umur 1 sampai 5 tahun. Hai Kak, biar semangat kita yel-yel dulu yuk. Ayo 1, 2, 3. Ye Jesus. Siap, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah pinggang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang kepala. Digeleng-geleng, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah mata. Dikedip-kedip, dikedip-kedip, dikedip-kedip. Diputar-putar, putar ke atas. Diputar-putar, putar ke bawah. Diputar-putar, putar ke kanan. Diputar-putar, putar ke kiri. Diputar-putar, putar ke depan. Diputar-putar ke belakang. Nah, adik-adik, nanti adik-adik bisa kirim foto atau video ke Kakak Mentor. Betul. Selain kelas kecil menyapa adik-adik, Kak Agus dan Kak Leoni juga akan menyapa adik-adik di kelas tengah dari umur 6 sampai 8 tahun. Yuk Kak Leoni, kita sapa mereka yuk Kak. Yang semangat, semuanya katakan hore. Sekali lagi ya Kak ya. Betul. Hore. Wah Kak, tapi kayaknya adik-adik masih pada loyo nih Kak, belum pada semangat nih. Sekali lagi ya, biar semua yang di rumah pada semangat. Oke. Kak Agus juga semangat dong. Iya dong, pasti. 1, 2, 3. Hore. Wah, hari ini aku senang banget Kak. Kak Leoni, hari ini kamu pakai baju yang mewah banget seperti di film-film apa sih Kak yang Let It Go. Coba Kak tebak. Let it go, let it go. Kamu mirip Princess Anna Kak. Kak Elsa, Oh, adik-adik Elsa. sukanya Elsa, ya kan adik-adik? Oh Iya, sukanya coba Kak, Elsa. tebak. Ini seperti apa Kak? Kak Agus seperti apa ya? Kayaknya orang-orang zaman dulu ya Kak ya? Betul sekali Kak. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak Kak Agus pakai kostum apa? Yang suka bawa ini Kak, bag gitu Kak. Oh, aku tahu. Gembala. Betul, gembala. Tetap semangat adik-adik yang di rumah, tetap semangat ya. Semangat adik-adik. Hore. Yuk adik-adik semua, Kak Leoni ajak hari ini kita semua untuk memuji nama Tuhan. Dengan semangat dong pastinya. Semangat. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari
berfoto saat adik-adik memuji Tuhan di rumah. Jangan lupa ya. Bagi yang beruntung, adik-adik, kakak-kakak udah siapin hadiah. Yeay. Jangan lupa ya, kirim video atau foto adik-adik saat menyembah Tuhan. Oke? Tidak lupa hari ini kami juga akan menyapa adik-adik di kelas besar. Adik-adik yang berumur 9 sampai 13 tahun. Kami akan mengucapkan selamat. Untuk apa Kak Edo? Selamat kepada adik-adik yang telah lulus dan akan melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dan Kak Edo beri semangat ya kepada adik-adik di rumah yang mengerjakan soal supaya semua tugas-tugas dan dari rumah bisa terselesaikan dengan baik. Dan adik-adik nanti akan naik kelas dengan nilai yang terbaik. Dan jangan lupa hari ini khusus untuk kelas besar, kalau sudah mendengarkan cerita bisa mengikuti kuis Alkitab. Nanti adik-adik bisa kirimkan hasil jawaban adik-adik di nomor yang sudah ada. Dan Kak Priska dan Kak Edo hari ini berdoa supaya adik-adik semuanya semangat. Semangat! Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami semua. Sebentar kami akan ibadah gereja anak, biarlah kami bisa duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adikku sayang, tadi sudah lihat kan kakak-kakak pakai bermacam-macam kostum. Kayak dulu lihat tadi ada yang pakai seragam sekolah, ada yang pakai piyama, ada yang pakai baju koki, ada yang pakai jas. Bahkan kayak dulu lihat tadi ada yang pakai baju zaman Alkitab. Sebenarnya ada apa sih Kak? Ingat nggak cerita Kak Priska minggu lalu tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Mereka untuk menyambut kedatangan Raja Damai, mereka mempersiapkan baju yang bagus supaya terlihat cantik. Lalu bagaimana dengan kita Kak? Besar kostum apa yang cocok dengan kita untuk menyambut kedatangannya? Apakah kostum baju yang seperti kakak-kakak yang tadi pakai? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ke 53, tidak semua orang diangkat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hanya yang mendapat jubah putih dan hanya yang mendapat tubuh yang baru, yang dapat naik ke angkasa bersama dengan Yesus nanti. Ternyata jawaban itu semua salah. Itu salah. Kostum yang kita pakai nanti untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah jubah putih. Wow, bagaimana jika kita tidak punya jubah itu Kak? Di mana kita harus beli baju itu? Wah, berarti kita tiap hari harus pakai baju putih dong Kak. Waktu tidur kita pakai baju putih, kita ke sekolah pakai baju putih, terus kita ke gereja juga pakai baju putih. Gimana dong Kak? Oh ternyata bukan jubah putih yang ada di lemari pakaian kita, bukan. Benar adik-adik, ternyata bukan jubah atau pakaian putih yang ada di lemari kita. Atau pakaian yang hari ini Kak Priska pakai, bukan jubah putih seperti ini. Tetapi nanti kita akan diubah dalam sekejap mata. Ting, gitu. Dan saat itu juga kita akan mengenakan pakaian atau seragam surga. Semua orang yang diangkat oleh Tuhan akan memakai jubah putih, pakaian yang tidak dapat rusak selamanya, dan pakaian itu hanya diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang kudus. Wih, apa itu orang-orang kudus? Nah, adik-adik perlu tahu apa itu maksudnya pakaian orang kudus. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 8a ditulis begini adik-adik, biarlah selalu putih pakaianmu. Tadi Kak Priska bilang bahwa pakaian itu diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang kudus. Ternyata orang kudus itu artinya orang yang menjaga dirinya tetap mempunyai hati yang suci, yang kudus, yang bersih di hadapan Tuhan. Artinya bahwa baju atau jubah yang kita hari ini pakai bukan menjadi pakaian yang akan kita pakai ketika kita menyambut kedatangan Tuhan nanti atau ketika kita berjumpa dengan Tuhan, tapi jubah itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Lalu bagaimana caranya supaya nanti kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, supaya kita nanti bisa memakai jubah putih, supaya kita nanti bisa diberikan pakaian
orang kudus itu, orang suci itu? Cara yang pertama adalah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Alkitab bilang bahwa ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang tadinya berdosa, kita tadinya yang jahat, kemudian oleh karena penebusan Tuhan, kita dijadikan menjadi orang yang tidak berdosa. Yesaya bilang, waktu kita berdosa, kita tuh merah seperti kirmizi. Tapi begitu kita percaya Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi putih seperti salju. Kemudian yang kedua adalah setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus menjadi anak-anak yang mewujudkan percayaan itu dalam hidup kita. Kita yang dulunya jahat, kita dulunya nakal, kita yang dulunya bandel, nggak boleh jahat, nakal, bandel lagi. Kita harus menjauhi semua hal-hal dosa dan hidup di dalam firman Tuhan, perintah Tuhan yang Tuhan tuliskan melalui Alkitab kita. Atau kita bisa dengarkan melalui kakak-kakak mentor yang bercerita, atau melalui nasihat dari orang tua. Hal-hal yang baik harus kita dengarkan dan kita lakukan. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu kita juga harus berlaku sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga ketika Tuhan nanti datang, kita didapati siap sedia. Dan Tuhan senang dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi nasihatnya, yang bandel tidak boleh bandel terus. Yang suka marah-marah, nggak boleh marah-marah terus. Harus menjadi orang yang lebih sabar. Yang bandel nurul. Yang suka bohong, stop, gak boleh bohong lagi. Yang masih suka nyontek, Kak, jangan nyontek lagi, harus jujur, belajar sungguh-sungguh, berdoa mengandalkan Tuhan. Nah, itu caranya adik-adik, supaya kita nanti bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bisa bertemu Tuhan di awan-awan, dan sekejap mata Tuhan akan memberikan kita pakaian putih, jubah putih. Itu lambang kemuliaan untuk orang-orang kudus. Jadi nasihatnya hari ini, ayo jaga hidup kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada perkataan Tuhan melalui Alkitab dalam firman-Nya, dan terus bersahabat erat dengan Tuhan melalui doa dan pujian kita. Dan didapati kita tetap setia sampai pada akhirnya. Maka waktu itulah kita akan bertemu Tuhan dan kita akan diberikan kemuliaan. Tuhan memberkati. Adik-adik kita bisa beribadah, adik-adik tetap taat, sehat, dan semangat supaya menjadi adik-adik yang hebat. Yuk Kak Seli ajak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa beribadah pada hari ini. Ya Tuhan, berkati kedua orang tua kami, lindungi mereka, beri kesehatan pada mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you soon. Tuhan Yesus memberkati.